Parasma di hamu saluhut, nasian horong seksi ama. Punguan ama, dohot punguan ama arbab na adong ditongani huriata, alai secara umum sude akka ama na adong ditongani huria HKBP. Bongot mahita tu parsaora nabadia marhite PHD seksi ama di bagasan tikion, alani i jumolo mahita martangi yang nahohom di bagasan rohat tabi. Martangi yang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 220 ayat sada. Martang yang mahita. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Punguan seksi ama nahina holongan di bagasan Kristus Yesus terupuk jamita di PHD di bagasan tikion imatar surat sian buku pesalmen bidu 50 sia mamuka maisian ayat na parjolo sahatu ayat 10 walu. Hujahon matuhita saluhutna di bagasan bahasa Indonesia Mazmur pasal 59 ayat 1 sampai ayat 18. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan, aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan perisai kami. Karena dosa, mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya, oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dengan geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub
sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan, apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyembunyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, Punguan Ama dan Punguan Arbab, kita menyaksikan di dalam pemazmur pada nats hari ini menyampaikan kesesakan hatinya ketika seorang Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tentu masalah datang bertubi-tubi di dalam kehidupan seorang Raja Daud. Bila ini kita perhadapkan dalam hidup kita, apakah pernah kita semua mengalami kesesakan, mengalami masalah, mengalami kesulitan? Apakah pernah Amang yang mengikuti ibadah ini mengalami pergumulan dan kesulitan hidup? Barangkali jawabannya adalah ya, kita pernah semua mengalami kesulitan, kesesakan, pergumulan, masalah demi masalah. Namun apakah yang kita lakukan tatkala kita menghadapi masalah yang berat itu? Boleh saja masalah itu datang karena kesalahan kita. Namun bagaimana bila kesalahan, kesesakan, kesulitan, semua itu bukan datang dari diri kita, tetapi dari luar diri kita. Atau tanda kutip yang dipakai oleh terjemahan LAI dengan kata musuh kita. Inilah yang dialami oleh seorang Raja Daud. Dia mengalami begitu amat sesak. Dia mengalami betapa para musuhnya seperti anjing yang melolong dan mengelilingi kota. Artinya saat itu Daud merasa bahwa dia sendiri. Tidak ada penolong baginya selain hanya Tuhan saja. Di sekitarnya ada banyak musuhnya yang bersiap sedia untuk membunuh, untuk mengambil nyawanya. Dan itu adalah bagian dari rencana seorang Raja Saul yang tidak berterima bahwa jabatannya sebagai raja akan digantikan oleh Daud. Sehingga dia mengerahkan semua pasukannya untuk menyerbu dan mengepung Raja Daud. Tetapi ajaibnya, apa yang dinyatakan oleh Daud di dalam nats hari ini, bahwa dia tidak larut dalam persoalannya. Dia tidak larut di dalam pergumulannya. Daud memang menghadapi masalah yang sangat berat. Ia dikejar-kejar dan nyawanya terancam. Yang memburu dia adalah Saul. Saul memang berniat untuk menghabisi nyawa dari seorang Raja Daud. Tetapi Mazmur 59 ini menceritakan bagaimana Daud yang sudah diteror oleh Saul menghadapi masalahnya dengan begitu tenang. Lalu apakah yang dilakukan oleh Daud ketika dia berada di posisi yang begitu memilukan tersebut? Di posisi yang begitu membuat hatinya gentar dan gentir? Jawabannya kita temukan di ayat 1 sampai ayat 11. Ternyata berulang-ulang Daud mengatakan, ya kekuatanku, itu ditujukan kepada Tuhan. Artinya ketika Daud sedang menghadapi masalah, dia tidak tenggelam dalam pergumulannya, tapi dia berseru memanggil Tuhan. Inilah yang pertama yang akan kita renungkan. Bagaimana hidup kita Amang ketika kita menghadapi persoalan, kesulitan hidup, atau kita mengalami rasa dengki yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita, yang harus kita lakukan pertama adalah berserahlah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam nas ini. Daud mempercayakan dirinya kepada Allah. Sekalipun hari-hari yang dilalui oleh Daud itu seperti lembah kekelaman dan bayang-bayang maut. Karena musuh terus-menerus mengintainya. Mungkin kita juga pernah atau bahkan sering mengalami hal tersebut. Ada begitu banyak orang yang tidak menyukai kita.
Ada banyak orang yang tidak respect terhadap kehadiran kita, atau kita menganggap seperti tanda kutip seperti musuh kita. Tetapi hari ini kita belajar dari sikap Daud. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bila kita juga mengalami kesesakan hidup di tengah perekonomian keluarga kita, Amang sebagai kepala rumah tangga, mari mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Masalah berat dengan ancaman dari Saul tidak membuat Daud menjadi takut dan panik dan melupakan Tuhan. Tapi justru dia semakin memanggil Tuhan. Dia semakin membesarkan suaranya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dengan yakin dia katakan, ya kekuatanku. Mampukah kita melakukannya? Amang, seksi ama, punguan ama arbab. Marilah dengan Mazmur Daud ini kita kembali untuk merenung, belajar agar kita sungguh-sungguh mampu ketika kita menghadapi beban yang berat. Bahkan itu memikirkan anak-anak, memikirkan persoalan ekonomi. Jangan membuat kekalutan itu membuat kita melupakan Tuhan. Tapi biarlah kita semakin berserah kepadanya. Kita harus meminta Tuhan untuk campur tangan dalam persoalan hidup kita. Percayalah bahwa Allah tidak pernah tinggal diam atas persoalan kita. Percayalah bahwa Ia tidak akan membiarkan kejahatan berjaya dan tidak akan membiarkan sesuatu apapun memisahkan kita dari kasih-Nya. Ini perlu untuk kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Agar iman kita sungguh-sungguh nyata. Tidak hanya lip service, perkataan, bibir, tidak. Tetapi iman yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap seorang Raja Daud yang akan kita tiru pada hari ini ketika kita menghadapi beban berat, masalah di tengah kehidupan kita. Yang kedua adalah menjadikan Tuhan sebagai kota benteng. Di dalam nas hari ini kita menemukan 3 kali kata kota benteng diulang-ulang oleh Daud untuk menyatakan betapa Tuhan sungguh-sungguh menjadi penolong baginya. 3 kali di dalam nas hari ini kata kota bentengku ditujukan kepada Tuhan, yang menyatakan bagaimana kepercayaan Daud kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Pada masa itu kota benteng yang dimaksudkan adalah sebuah bentuk gunung yang dapat menjadi tempat perlindungan bagi seseorang yang sedang terancam nyawanya. Bila Daud menjadikan Tuhan kota benteng, berarti dengan menjadikan Tuhan kota benteng, hidupnya aman, hidupnya tenang, hidupnya terbebas dari segala kesesakan. Yang kedua ini mau mengajak kita untuk menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kita, pertahanan kita. Kita tidak akan rapuh. Kita tidak akan lenyap karena Tuhan menjadi kota benteng bagi kita. Menjadikan Tuhan kota benteng berarti kita tidak mengandalkan pikiran kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan atau kehebatan kita. Kalaupun kita punya rencana demi rencana dalam keluarga dan hidup kita, bukan dengan pikiran kita, tetapi jadikan Tuhan kota benteng. Dialah menjadi tempat pertahanan kita, tempat untuk kita bertanya, tempat untuk kita berenung. Bila Tuhan menjadi kota benteng berarti sekalipun ada banyak rencana kita, pertama-tama kita datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Itulah refleksi menjadikan Tuhan sebagai kota benteng. Agar bila Dia menjadi kota benteng, maka segala rencana kita itu ada di dalam naungan kota benteng kita, yaitu Tuhan. Dan bila Tuhan menjadi kota benteng, maka atas rencana apapun yang kita telah rancangkan, kalau itu tidak terjadi, kita tidak kecewa karena Tuhan telah membentengi kita dan kita telah menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi yang ketiga, di dalam renungan hari ini, apakah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah berat seperti yang dialami oleh Daud? Ternyata yang ketiga dilakukan oleh Daud terdapat pada ayat 17-18, yaitu dia tetap bernyanyi untuk Tuhan. Dia tetap bernyanyi untuk Tuhan. Dia tidak berhenti untuk memuji Tuhan. Bila kita perhatikan, hari-hari Daud dipenuhi oleh pergumulan.
Jadi bukan hanya Amang yang sedang mengalami pergumulan, tetapi setiap orang juga memiliki pergumulan yang berat. Di dalam nats ini Daud memiliki pergumulan yang berat. Setiap hari dia mengalami beban yang begitu sulit. Tetapi sekalipun perasaannya setiap hari tidak tenang karena dikejar-kejar musuh yang terus berusaha untuk menghancurkan dan membunuhnya, Daud tetap bernyanyi memuliakan Tuhan. Ayat 17, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Artinya dia tidak berhenti beribadah. Amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seksi Ama, Punggungan Ama dan Punggungan Ama Arbab. Jangan pernah pergumulan memisahkan kita dari Tuhan. Kita menjadi tidak rajin berdoa, tidak rajin untuk bersekutu. Jangan jadikan karena kebencian kita terhadap orang-orang di luar diri kita, musuh kita, membuat kita menjadi enggan untuk hadir di gereja, enggan untuk hadir di persekutuan. Menangkanlah itu semua dengan kehadiran kita. Tetaplah memuji Dia, tetaplah memuliakan Dia, seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud tetap bernyanyi untuk Tuhan. Daud sanggup untuk melepaskan dirinya dari kesesakan hatinya. Dia percaya bahwa dengan dia terus memuji Tuhan, dia memperoleh kekuatan. Inilah yang ketiga yang dilakukan oleh Daud. Mari kita tetap memiliki kekuatan dalam menghadapi masalah, yaitu dengan terus memuji Tuhan. Bertambah beban yang berat, kita harus semakin memuji Tuhan. Bertambah kesulitan yang berat, kita harus semakin memuliakan Tuhan. Bertambah kesulitan ekonomi yang semakin pelik, kita harus semakin berdoa kepada Tuhan. Bila demikian, maka kita akan memperoleh kekuatan. Punggungan Ama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Punggungan Ama Arbab, renungan hari ini mengajak kita untuk tetap bertahan, fighting ketika kita menghadapi masalah. Tentu ada banyak sekali mungkin beban yang sedang dialami oleh Amang semua yang mengikuti ibadah ini, tetapi hari ini kita dikuatkan bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita. Jadikanlah Tuhan benteng, kota benteng kita, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, biarlah kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kita memperoleh kekuatan yang baru. Punggungan Ama dan Punggungan Ama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua semakin diberkati melalui firman yang kita dengarkan pada hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, karena kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, seksi Ama, Punggungan Ama Arbab, telah meneguhkan iman kami kepadamu, bahwa ketika kami menjalani masalah demi masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau hadir untuk menolong kami. Sekarang kami belajar untuk menjadikan Engkau sebagai kota benteng kami. Kami belajar agar kami mampu ya Tuhan untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, agar kami tidak mengandalkan diri kami. Dan kami hari ini juga belajar agar kami mampu ya Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu, menyanyikan lagu pujian untuk-Mu, berdoa kepadamu sekalipun beban semakin berat. Kuatkanlah kami ya Tuhan, secara khusus seluruh jemaat-Mu dari kategorial Ama. Biarlah mereka menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan mampu menghadapi setiap persoalan di tengah keluarga, karena Engkau yang hadir untuk memberkati kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 749 ayat yang pertama.
rap mahita martangyang titangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanggoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu panguncunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon salele nileleng na. Amin. Asini rohani tu hata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot persaoran ito di parbadia ma, namat dongani hamu saluhutna. Amin. Horas madi hamu saluhutna, ruas ni huria nasian horong hama, seksi ama, punguan ama dohot punguan ama arbab. Tuhan ma natoktong mangaramoti hita saluhutna.